Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas alat ukur. Yang beranggotakan Dinda Yendra, saya sendiri, Efran Irvin Siregar, Gian Salsabila, Irza Rahmayanti, Khairatun-Nisa, Wahyu Prabowo, dan Yemima Francisca. Perkenalkan, nama saya Yemima Francisca. Saya akan menjelaskan pengertian validitas. Validitas dalam arti kata bahasa berarti keakuratan, ketepatan, kecermatan, ketelitian, dan relevansi. Sedangkan menurut istilah, validitas adalah akurasi suatu tes dalam menjalankan fungsi pengukuran. Validitas benar-benar mengukur sesuatu yang sesuai dengan alat ukurnya. Misalnya, ketika ingin mengukur berat dari emas, harus menggunakan timbangan emas. Jika alat ukurnya tidak sesuai, maka hasilnya akan tidak valid. Biasanya, sifat validitas diperlihatkan oleh tingginya validitas hasil ukur suatu tes. Suatu alat ukur yang tidak valid akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenai tes itu. Apabila informasi yang keliru itu dengan sadar atau tidak dengan sadar digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan, maka keputusan itu tentu bukan merupakan suatu keputusan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prabowo. Saya akan menjelaskan macam-macam validitas. Validitas isi adalah sejauh mana elemen-elemen dalam suatu instrumen ukur benar-benar relevan dan merupakan representasi dari konstruk yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Membuat alat tes yang didasarkan dari teori kemudian dikembangkan. Indikator, item atau isi. Validitas isi terbagi atas dua macam, yaitu validitas tampang adalah validitas yang berdasarkan penampilan tes serta kesesuaian item dengan tujuan pengukuran. Validitas tampang tidak ada kaitan dengan statistik validitas seperti koefisien validitas, sekedar taraf penerimaan pada umumnya terhadap fungsi pengukuran tes tersebut. B. Validitas logis adalah validitas yang terfokuskan pada apakah suatu instrumen pengukuran dapat mewakili ciri-ciri indikator yang akan diukur. Penilaiannya bersifat kualitatif dan judgmental. Validitas logis dapat dilihat dari seberapa tinggi kesepakatan di antara expert dalam melakukan penilaian kelayakan suatu item, diestimasi dan dikuantifikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Salsabila Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang validitas konstruk dan validitas kriteria. Validitas konstruk adalah pengertian yang berkenaan dengan kesanggupan alat ukur untuk mengukur pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Dan semua itu terkandung dalam konsep kemampuan minat sebagai variabel penelitian. Dalam berbagai bidang kajian itu haruslah jelas apa yang ingin diukurnya. Dan beberapa konsep masih abstrak dan masih memerlukan penjabaran yang lebih spesifik lagi. Validitas konstruk merupakan salah satu tipe validitas internal rasional, suatu instrumen yang menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut menangkap suatu trait atau konstruk teoretik yang hendak diukurnya. Dalam hal ini, konstruk merupakan kerangka dari suatu konsep. Pengertian konstruk ini bersifat terpendam dan abstrak, sehingga berkaitan dengan banyak indikator perilaku empiris yang menuntut adanya uji analisis seperti analisis faktor. Yang kedua ada validitas kriteria. Validitas kriteria adalah sebuah ukuran validitas yang ditentukan dengan cara membandingkan skor-skor tes dengan kinerja tertentu pada sebuah ukuran atau yang lainnya. Validitas kriteria terbagi atas dua. Yang pertama, validitas prediktif adalah hubungan antara skor tes yang diperoleh peserta tes dengan keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya, tes untuk TPA dicoba untuk mengetahui apakah tes tersebut bisa memprediksi prestasi mahasiswa. Jika hasilnya dikorelasi dengan IPK mahasiswa tersebut dan hasilnya sesuai, berarti alat tes tersebut valid. Yang kedua, validitas kongruren adalah hubungan antara tes yang dicapai dengan keadaan sekarang membandingkan alat tes satu dengan alat ukur lainnya yang standar. Terima kasih. Nama saya Khairatun-Nisa. Saya akan menjelaskan pengertian reliabilitas. Reliabilitas menurut bahasa adalah konsistensi, keterandalan, keterpercayaan,
kestabilan, dan keajegan. Sedangkan menurut istilah ialah hasil suatu pengukuran dapat dipercaya bila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek belum berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efran Irvin Siregar. Saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu metode-metode reliabilitas. 1. Metode tes retest. Sebuah metode yang mengulang tes kembali. Misalnya, sebuah alat tes digunakan untuk mengetes mahasiswa di kelas C dan pada hari selanjutnya dilakukan tes kembali dan harus menghasilkan hasil tes yang sama atau hasil tesnya harus konsisten. 2. Metode paralel. Sebuah metode yang menggunakan dua alat ukur yang sama. Misalnya dua alat ukur yang sama lalu diujikan pada satu kelompok yang hasilnya dikorelasikan dengan dua skor dari dua alat tes kembar tersebut. Yang ketiga, metode pengajian ulang. Pengetesan sekali yang diuji konsistensi internal. Misalnya 30 soal tes dibagi 2, soal 1-15 disebut dengan belahan 1 dan soal 16-30 disebut dengan belahan 2. Kedua belahan tersebut ditotalkan kemudian dikorelasikan kedua belahan tersebut menjadi nilai reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irza Rahmayanti Aulia akan menjelaskan teknik perhitungan reliabilitas. A. Teknik belah dua. Dilakukan dengan cara membelah alat tes tersebut menjadi dua bagian yang sama. Terdapat 3 teknik perhitungan untuk menentukan koefisien reliabilitas dengan teknik belah dua. 1. Formula Kuder-Richardson KR20. Formula KR20 dapat diterapkan pada instrumen yang mempunyai data dikotomi dari tes yang seolah-olah dibagi-bagi menjadi belahan sebanyak butir yang dimiliki. Skor yang diperoleh adalah berupa iya, tidak, atau benar, salah, atau 1 dan 0. Hasil perhitungan dengan rumus KR20 lebih teliti, tetapi perhitungannya lebih rumit. 2. Formula Kuder-Richardson KR21. Formula KR21 lebih sederhana dalam perhitungannya dibandingkan dengan formula KR20. B. Teknik non-belah dua. Untuk memperhitungkan koefisien reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Kuder-Richardson KR20 dan Kuder-Richardson KR21. Kenalkan, nama saya Dinda Yendra. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kami dapat. Validitas adalah akurasi suatu tes dalam menjalankan fungsi pengukuran. Sesuatu yang dapat dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan sesuai dengan apa yang ingin diukur. Macam-macam validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Reliabilitas adalah hasil suatu pengukuran dapat dipercaya bila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukurannya terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek belum berubah. Sesuatu yang dapat dikatakan reliable apabila hasil tes yang dilakukan konsisten, stabil, bahkan relatif sama walaupun dilakukan tes kembali. Metode-metode reliabilitas yaitu reliabilitas tes pretest atau tes ulang, reliabilitas bentuk paralel, dan reliabilitas penyajian tunggal. Teknik-teknik penghitungan reliabilitas terbagi dua. Yang pertama teknik belah dua dan yang kedua teknik non-belah dua. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.